Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Akibat makan yang haram, inilah yang akan jadi bahasan kita, ikhwah fillah, cahaya hati yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kita membahas ini agar kita selamat dalam hidup yang sebentar ini, karena kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Jangankan secuil lalu kita menderita berkepanjangan di akhirat nanti. Semua yang kita kumpulkan sebanyak apapun pada akhirnya kita tinggalkan. Ingat sekali lagi, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, walau bumi ini jadi berlian kita miliki, pada akhirnya kita tinggalkan juga. Karena itulah orang-orang beriman sangat memperhatikan rezekinya, karena ia tahu dia akan menghadap Allah. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan, hendaklah orang beriman itu, hendaklah manusia yang beriman kepada Allah itu memperhatikan apa yang dia makan. Zatnya, cara mencarinya, hak-hak Allah. Allahu Akbar. 3 hal ini. Zatnya, halal apa haram? Anjing, babi, alkohol, dan sebagainya. Orang beriman tidak akan tawar-menawar lagi dengan hukum Allah ini. Dia akan tinggalkan. Walau sedikit sekalipun. Haram tetap haram. Yang kedua, cara mencarinya. Korupsi, menipu, sumpah palsu, dan sebagainya. Mulai judi, riba, rentenir, dan sebagainya. Duit haram. Boleh jadi makan zatnya halal. Dia makan tempe, ayam, bahkan ayamnya disembelih dengan bismillah. Tapi cara mencarinya menipu. Hasil korupsi, dia tunaikan ibadah haji. At-tayyib la yaqbalu illa tayyib. Maha suci hanya menerima yang suci. Tetap tak ubahnya tempe tadi, babi, tak ubahnya ayam itu anjing. Kalau zatnya yang haram disebut najis, kalau cara mencarinya itu disebut rijsun, mencari yang haram. Atau yang ketiga, hak-hak Allah. Ia tunaikan apa tidak? Zakat. Ini hak fuqara masakin. Tunaikan hak mereka dengan berzakat. Nah, ini gelas air bersih. Arifin masukkan setetes saja air comberan. Setetes. Tentu kita tidak mau minum air yang bersih ini, walau hanya setetes. Apalagi 2 tetes, apalagi separuhnya, apalagi penuh dengan air comberan. Itulah air haram. Setetes itulah, sekecil itulah haram. Orang beriman akan menjauhi ini. Maka ia bersihkan hartanya dengan berzakat, memenuhi hak-hak Allah. Karena di situ ada hak fakir miskin, para du'afa, para mustada'afin.
Ini ia perhatikan. Lalu, kalau dia tidak peduli, jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Dengan dalih ini, lalu dia tidak peduli halal haram. Subhanallah. Ini akan bawa akibat besar. Inilah Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, mereka la yubali halal am haram. Mereka tidak lagi peduli halal atau haram, cara mencarinya, cara yang benar atau salah. Yang penting dapat duit, yang penting kenyang, yang penting kaya, yang penting senang. Himmatuhum butunuhum, semangat mereka hanya untuk perut mereka. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa akibat kalau sudah kita mencari duit yang haram ini, atau tidak peduli dengan halal haram? Pertama, tanda orang munafik, tanda lemah imannya, bahkan hilang akibat imannya karena perbuatannya yang pedulikan halal haram. Yang kedua, ibadahnya ditolak oleh Allah Jalla Jalaluh. Dikisahkan ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW melihat orang berdoa menangis-nangis, sahabat berkata, ya Rasulullah, doa itu diijabah oleh Allah. Karena tanda kehusuannya ada, air matanya menetes. Lihat, akhbarani Jibril, Rasulullah SAW bersabda, Jibril beritahu kepadaku, doa orang itu tidak diijabah oleh Allah. Bagaimana ya Rasulullah? Kalian tidak tahu, pakaian yang dia pakai, makanan minuman yang dia makan, yang dia minum, dari hasil mencuri, dari hasil menipu. Bagaimana Allah menjawab doa pencuri, doa penipu itu? Subhanallah. Subhanallah. Subhana al-awwal, Allah al-fadil. Jadi subhana dulu baru Allah. Subhanallah. Maka untuk berjumpa Allah harus melewati pintu tasbih. Suci, suci zatnya, suci cara mencarinya, suci hak Allah. Baru dia akan mudah berjumpa dengan Maha Suci. Maka tidak ada hijab lagi. Doanya langsung diterima oleh Allah. Hijabnya yang haram, hijabnya duit yang haram itu. Maka itu orang kalau banyak makan yang haram, malas beribadah, berat. Qamu kusala, sholat sih sholat, tapi beratnya bukan main. Senang mengulur-ulur waktu sholatnya. Kalaupun sholat buru-buru, sekedar melepaskan kewajiban. Kemudian sulit untuk mendapatkan kehusuan dalam sholatnya. Sulit sekali. Walaupun dia sering ibadah. Dan ikhwah fillah, saat dia ibadah, dia akan banyak ingat dunia. Begitu dia takbir Allahu Akbar, dia lupa Allah. Tapi anehnya dia ingat dunia, ingat duitnya, ingat depositonya, ingat dolar, ingat saham. Susah tidur sebelum menghitung. Allahu Akbar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian mereka makan yang haram itu berarti membangun dalam tubuhnya ini hujratus syayatin, ruangan syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ikhwah fillah, cahaya hati yang dirahmati oleh Allah. Akibat yang haram kita makan berarti kita membangun ruangan setan. The room of satanic. You call setan to come to your blood, to your body. Kamu memanggil setan. Setan masuk lewat darah-darah yang haram itu.
lalu membisikkan-bisikkan kesesatan. Karena itulah orang banyak makan haram itu hidupnya gelisah, hampa, bete, walaupun duitnya banyak. Aneh kan? Mudah terserang stres, depresi, post-power syndrome, macam-macam penyakit ruhania. Apa kurangnya? Semua serba ada, ternyata gelisah. Lalu temperamental, mudah marah. Dan wataknya sombong, karena dia sudah merasa punya. Muncul keakuan dirinya. Lihat Qarun, sombong, padahal tadinya sulit, susah. Tapi begitu menjadi orang kaya, sombong, hada ala ilmin indi. Ini duit karena kerjaku, ini duit karena ilmuku. Dia lupa bahwa yang menggerakkan langit bumi ini Allah. Allah beri kesempatan sesaat untuk menguji keimanannya. Ternyata sombong. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian akibat makan yang haram ini, ikhwah fillah, dia akan mudah mau melakukan maksiat lagi, terdorong pada maksiat lagi. Al haram ilal haram. Jadi yang haram masuk ke darah dagingnya akan mendorong dia untuk melakukan yang haram lagi. Habis merampok, berzina. Habis korupsi, zina. Sama istrinya sayang. Tipu ternyata. Ternyata dia sering mengkhianati keluarganya. Dan ingat ikhwah, salah satu pengkhianat kepada keluarganya, salah satu kedurhakaan kepada keluarganya adalah seorang ayah, seorang suami mencari duit yang haram. Dia bawa pulang, maka ia sudah melakukan kedurhakaan pada keluarganya. Dan sungguh keluarga yang mengalir darah yang haram dari tubuhnya sulit untuk menghafal Al-Quran. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ikhwah fillah, apalagi akibat dari orang makan yang haram? Setelah dia ingin yang haram lagi, menagih lagi, ingin maksiat lagi, dia mati dalam keadaan hina. Dia mati dalam keadaan lalai kepada Allah. Dia mati dalam keadaan sibuk memikirkan hartanya, duitnya. Jama malahu addada, yaksabu anna malahu akhlada. Kerjanya menghitung, mengumpulkan, mengumpulkan, serakah, lalu dampaknya dia bakhil. Carinya dengan serakah, mengeluarkannya pelit, takut berkurang. Maka itu dalam surah At-Taubah ayat 35. Tolong ikhwah fillah buka surah At-Taubah ayat 35. Apa yang kau bakhilkan, apa yang kau serakahkan selama itu nanti di akhirat akan menjadi setrikaan. Setrika besar. Fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum. Tolong buka surah At-Taubah ayat 35. Harta yang kau bakhilkan, harta haram itu akan menjadi setrika, lalu disetrikakan oleh malaikat. Di mana? Di jidat. Lalu di mana lagi? Lambung. Lalu di mana lagi? Zuhuruhum, punggung. Hadza ma kanastum. Apa kata malaikat? Ini harta yang kau simpan selama ini, yang kau bakhilkan selama ini. Ini harta haram yang kau tumpuk-tumpuk selama ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan itu orang beriman tidak mau main-main. Hidup ini sebentar, secuil. Akhirat hidup yang panjang lama, hari tanpa akhir. Jangan karena enak sesaat lalu menderita berkepanjangan. Ikhwan fillah rahimakumullah.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Engkau telah dilalaikan oleh takatsur. Takatsur itu dari kalimat kasir, memperbanyak. Sampai engkau lupa mati. Justru diambil nyawa kita oleh malaikatul maut itu lagi saat puncak-puncaknya, lagi kaya-kayanya, lagi demen-demennya, lagi senang-senangnya, lagi duit banyak kan senang, takut mati itu. Mati baghtatan. Na'udzubillah, dalam keadaan lalai. Inilah watak manusia yang tidak pernah puas. Rasul menggambarkan manusia itu dikasih gunung emas, dia pengen dua gunung emas, kasih 2 pengen 3, hatta turab, sampai mati. Itu pun kalau hidup minta lagi dia. Untung juga mati. Subhanallah, Allahu Akbar. La yadkhulul jannah lahmun aw damun nabata min suftin. Tidak akan sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Kemudian ikhwah fillah, begitu sulitnya meninggal, berarti meninggal dalam keadaan hina, su'ul khatimah. Karena banyak haram di tubuhnya. Rumahnya dibangun dari yang haram, kendaraannya dibeli dari yang haram. Kesannya menyenangkan, kesannya memukau, kesannya hebat di dunia. Jangan terpukau ikhwah fillah. Maafkan ikhwah fillah kalau Arifin keras menyampaikan peringatan ini, karena ini dakwah untuk Arifin, keluarga Arifin semua ikhwah fillah. Negeri ini selamat karena negeri ini tertimpa bencana yang lebih hebat daripada tsunami, korupsi yang merajalela. Kasihan rakyat negeri ini. Ini yang harus disampaikan. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tidak akan melakukan kemaksiatan ini. Dan di alam kubur nanti, harta yang haram ini menjadi hayanu akraban, ular dan kalajengking yang akan mencabik-cabik tubuh yang senang dengan yang haram ini. Dan subhanallah, akan sulit menjawab pertanyaan di akhirat nanti. Min aina ila aina, ditanya oleh malaikat, dari mana hartamu? Lalu kau kemanakan hartamu? Cukup. Allahu Akbar. Segeralah bertaubat. Hayat di kandung badan, jantung masih berdenyut. Kalau ada harta haram pada tubuh kita, berpuasa dan bertaubat. Kalau harta haram itu kita simpan, kembalikan. Kalau harta rakyat, kembalikan kepada rakyat. Selamatkan diri, mumpung kita belum dipanggil oleh Allah. Hidup ini sebentar, kita akan hidup di akhirat nanti selamanya. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkan kami dari haram. Bimbinglah agar taubat kami taubatan nasuha. Senangkan kami pada yang halal. Berkahi hidup kami, rumah tangga kami, anak cucu keturunan kami. Kabulkan doa kami ya Allah. Kami ingin bahagia dunia akhirat. Amin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Arifin banyak bicara, banyak salah. Mohon si Arifin ini dimaafkan lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkahi kami, berkahi negeri kami Indonesia ini ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.